Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jumpa lagi bersama saya Hoirul Niam dengan nomor induk 22811311073. Sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Hero Prayogo MPD dengan judul Sistem Teknologi di Cirebon. Cirebon memiliki sejarah yang kaya dengan pusat perdagangan dan kerajaan di Jawa Barat. Sejak zaman kerajaan, Cirebon telah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Perkembangan kota ini mendorong kebutuhan akan infrastruktur transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Cirebon telah meningkatkan permintaan akan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Kebutuhan akan mobilitas yang lebih tinggi dan aksesibilitas yang lebih baik menjadi faktor pendorong pengembangan sistem teknologi transportasi di Cirebon. Dalam rangka mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah dan pihak terkait di Cirebon telah melakukan upaya untuk mengembangkan sistem teknologi transportasi yang lebih baik, termasuk dalam manajemen transportasi untuk pengembangan sistem teknologi yang lebih maju dan efisien di Cirebon. Pada masa kerajaan Cirebon, sistem teknologi yang ada tentu berbeda dengan kita kenal saat ini. Namun ada beberapa aspek teknologi yang dapat ditemukan dalam konteks tersebut. Yang pertama adalah arsitektur dan konstruksi. Salah satu contoh teknologi yang berkembang pada masa kerajaan Cirebon adalah dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Kerajaan Cirebon memiliki bangunan-bangunan megah seperti keraton, istana, dan masjid yang dibangun dengan menggunakan teknik konstruksi yang canggih untuk waktu itu. Contohnya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memiliki arsitektur khas Cirebon dengan ornamen-ornamen yang indah. Yang kedua adalah seni dan kerajinan. Kerajaan Cirebon juga dikenal dengan seni dan kerajinan yang berkembang pada masa itu. Contohnya adalah kerajinan batik Cirebon yang menggunakan teknik pewarnaan dan motif khas. Selain itu, seni ukir kayu, seni anyaman, dan seni pahat juga berkembang di Cirebon pada masa itu. Yaitu yang ketiga adalah pertanian dan irigasi. Teknologi pertanian yang berkembang pada masa kerajaan Cirebon. Masyarakat Cirebon menggunakan sistem irigasi untuk mengairi sawahnya. Mereka juga menggunakan teknik pengolahan tanah dan pemupukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat adalah transportasi. Meskipun tidak sekompleks teknologi transportasi modern, pada masa kerajaan Cirebon, transportasi menggunakan perahu dan kereta kuda. Perahu digunakan untuk transportasi air di sungai-sungai dan pantai, sedangkan kereta kuda digunakan untuk transportasi darat. Yang kelima adalah perdagangan. Kerajaan Cirebon memiliki hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan luar Nusantara. Mereka menggunakan teknologi navigasi seperti kompas dan peta untuk melakukan perjalanan dan menjalankan perdagangan. Yang keenam adalah sistem penulisan. Pada masa kerajaan Cirebon, sistem penulisan yang digunakan adalah aksara Jawa dan aksara Sunda. Masyarakat Cirebon menggunakan teknologi tulis-menulis untuk menyimpan dan menyampaikan informasi. Meskipun teknologi pada masa kerajaan Cirebon tidak sekompleks teknologi modern, namun
Perkembangan teknologi pada masa itu tetap memberikan kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat Cirebon pada saat itu. Sistem teknologi di Cirebon. Sistem teknologi di Cirebon yang pertama adalah kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman adalah sebuah kereta kuda yang terkenal di Cirebon pada masa Kerajaan Cirebon. Kereta ini merupakan salah satu simbol kebesaran dan kekuasaan Kerajaan Cirebon. Nama Paksi Nagaliman mengacu pada lambang kerajaan yang terdapat pada kereta tersebut, yaitu gambar naga dengan sayap yang melambangkan kekuatan dan keagungan. Selain sebagai sarana transportasi, kereta Paksi Nagaliman juga memiliki nilai simbolis dan budaya yang tinggi. Kereta ini melambangkan kekuasaan dan kebesaran kerajaan, serta menjadi bagian dari tradisi dan upacara Kerajaan Cirebon. Hingga saat ini kereta Paksi Nagaliman masih dijaga dan dipelihara dengan baik sebagai warisan budaya yang berharga di Cirebon. Yang kedua adalah kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu benda pusaka yang dimiliki Keraton Kasepuhan Cirebon. Dahulunya kereta Singa Barong ini menjadi kendaraan yang biasa digunakan Sultan saat menggelar kirab setiap tanggal 1 Muharram. Nama Singa Barong disematkan pada kereta pusaka memiliki Keraton Kasepuhan, milik Keraton Kasepuhan Cirebon, merupakan suku kata yang diambil dari bahasa Cirebon seperti singa yang berarti singarani dan barong yang artinya bareng-bareng atau bersama. Yang ketiga adalah Pati Gede. Pedati Gede. Pedati Gede Pekalongan merupakan salah satu dua kereta besar pengangkut barang yang sisa kerangkanya masih terlihat. Sistem rakitan yang digunakan pada Pedati Gede adalah sistem bongkar pasang, sehingga ukuran panjang pedati bisa disesuaikan dengan kebutuhan daya angkut barang. Kecanggihan Pedati Gede kala itu adalah sistem knockdown dan bongkar pasang atau bongkar pasang rangkaian roda sesuai kebutuhan. Pedati Gede mempunyai sistem seperti suspensi yang dapat meredam guncangan. Caranya, ada bonggol di rangkanya yang diberi beban saat berjalan pelan. Di Indonesia baru ditemukan pedati dengan teknologi tersebut. Pada masa sekarang, pedati ini seperti kendaraan trailer yang daya angkutnya tinggi. Pada zaman dulu, pedati gede dapat mengangkut kayu jati dari daerah Jawa Tengah ke Cirebon. Yang keempat adalah Gapura Lawang Bentar. Gapura Keraton Kasepuhan Cirebon. Bentuk dan rupa Gapura Keraton berdasarkan fungsinya. Fungsi personal Gapura Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan perwujudan ekspresi pandangan spiritual Sultan, serta sebagai sarana untuk mewujudkan ekspresi estetik dengan menerapkan motif-motif ragam hias. Yang selanjutnya adalah masjid. Di luar bahasa dan seni, jejak multikulturalisme dalam kebudayaan daerah Cirebon tanpa pada bangunan masjid, khususnya Masjid Merah Panjunan dan Tanjung Agung. Yang keenam adalah Tanjung Agung Pangeran Kejaksan. Tanjung Agung Pangeran Kejaksan yang didirikan pada abad ke-15 oleh Syekh Abdurrahim atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Kejaksan, memperlihatkan kentalnya keberagaman budaya yang melekat di dalamnya. Secara eksterior, keberagaman budaya tampak pada adanya gapura yang mempresentasikan adanya pengaruh Hindu, serta atap berbentuk limas dengan hiasan momolo atau mustaka pada bagian puncaknya yang merepresentasikan pengaruh kebudayaan daerah dengan pengaruh Islam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.